Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Sodikin yang akan membahas materi bahasa Indonesia. Sudah siap? Yuk kita bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kemarin kalian kerjakan, yaitu soal-soal yang kalian kerjakan. Hanya sebagian saja yang saya jelaskan, kalian simak baik-baik, dan ada beberapa anak yang saya tampilkan karena menjawabnya asal-asalan. Jadi kita harus berpikir positif dalam saya mengomentari anak-anak ini, sehingga tidak ada hal yang tersinggung. Kemungkinan anaknya lagi ngapain, jadi pengerjaannya asal-asalan. Kita cek, tapi kalian simak baik-baik. Kemarin kalian ada soal tentang teks narasi. Kita bahas narasi dulunya apa. Narasi adalah salah satu jenis paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, atau akhir. Maksudnya bagaimana? Teks narasi itu adalah rangkaian sebuah peristiwa ya dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan awal, tengah, atau akhir. Contoh misal film itu termasuk dalam narasi. Ada bagian pembuka, ada bagian tengah, dan ada bagian akhirnya mau dibuat apa? Bagian sedih. Kalau kalian pusing dengan pengertian yang pertama, kita cek pengertian yang kedua. Teks narasi adalah cerita. Nah, ini kalian pasti sedikit ada gambaran. Narasi itu adalah cerita. Berupa apa? Berupa serangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kronologis. Teks narasi itu adalah cerita. Tentang apa? Tentang sebuah peristiwa. Peristiwanya bebas, tergantung penulis. Mau peristiwanya tentang percintaan, terus di tengahnya ada konflik, kemudian jadian, happy ending, itu termasuk dalam cerita. Kemudian jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam cerita fantasi? Ya, yang pertama ada film. Di sini sudah ada gambarnya, yaitu Wiro Sableng. Kemudian yang kedua ada anime. Yang ketiga ada cerpen, ada teks fantasi. Teks fantasi itu masuk dalam jenis-jenis narasi, legenda, fabel, drama, dan juga novel. Kita cek siapa saja yang menjawab asal-asalan. Jelaskan yang dimaksud dengan narasi. Siapa? Nur Setiawan. Jawabannya adalah narasi adalah teks yang diberi kepada teman. Kemungkinan Nur Setiawan itu lagi beri kado pacarnya, jadi dia teringatnya pacarnya, bukan terngiang-ngiang dengan materinya. Jadi dia dijawab narasi adalah teks yang diberi kepada teman. Kemudian Muhammad Taufik, jawabannya adalah narasi adalah salah satu kalimat baku, karena dia orangnya selalu baku-baku. Kemungkinan jadi dijawab saja, narasi itu adalah salah satu kalimat baku. Kemudian Slamet Aryadi, karena dia pusing, narasi itu apa ya? Udah dijawab saja, ciri-ciri dan tujuan. Kemudian ada Dian, narasi itu apa? Paragraf. Ya udah, paragraf saja. Benar, narasi itu paragraf, tapi paragraf yang bagaimana? Dia pusing, paragraf saja. Tuh pemikiran Dian. Kemudian ada Teguh Tri, narasi merupakan cerita fiksi yang berisi tentang. Nah, ini masih menggantung. Benar, narasi merupakan cerita fiksi yang berisi tentang apa? Tentang mantan kamu, atau tentang pacar kamu, atau tentang kamu putus. Nah, tuh tegar ya. Oke. Kemudian Sartika Adila Astuti, narasi adalah sama dengan fantasi. Benar, narasi itu sama dengan fantasi, karena fantasi masuk dalam bagiannya narasi. Tapi masih ada narasi film, novel, dan sebagainya. Selanjutnya Ramadhani, jawabannya malah teks. Benar, narasi itu teks yang bagaimana, bacaan yang bagaimana. Dibaca lagi Ramadhani, di buku pelajaran ada. Susanti, narasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Nah,
Ini masih bingung juga si Santi. Kemudian kita lanjut ke bab yang kedua. Bab kali ini kita akan membahas cerita fantasi. Kemarin juga ada soalnya kan, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Kita bahas dulu cerita fantasi itu apa. Yuk kita mulai. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan hayati. Maksudnya bagaimana? Cerita fantasi ceritanya seolah-olah normal, tapi penulis boleh menggunakan imajinasi sebebas mungkin. Naruto ceritanya normal, tapi Naruto bisa menggunakan Rasengan-nya di dunia nyata ada enggak? Kemungkinan tidak ada, hanya ada di dalam Naruto. Kemudian Doraemon bisa menggunakan pintu kemana saja. Itu adalah imajinasi penulis dan masih banyak lagi. Kita cek contoh-contohnya. Wiro Sableng dengan kekuatan aji-ajiannya, dengan kampaknya, itu termasuk juga film fantasi. Kemudian Boruto Naruto, jelas tadi sudah saya contohkan, termasuk juga fantasi. Power Rangers, benar juga, termasuk juga fantasi karena bisa berubah. Kemudian Avenger, jelas Avenger ada Thor yang bisa berubah menjadi orang yang hijau. Kemudian Iron Man bisa berubah jadi robot, bisa terbang, nggak ada bahan bakarnya ini. Keren nih Iron Man, nggak ada bahan bakarnya. Kemudian Doraemon bisa pergi kemana saja dengan kantong sekecil itu, bisa mengeluarkan benda apa saja. Terus Harry Potter dengan tongkat ajaibnya. Kemudian Timun Mas, nah ini legendanya kita. Kenapa Timun Mas masuk dalam cerita fantasi? Tidak ada anak yang bisa keluar dari timun atau lahir dari timun kecuali karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada toh hijaunya, itu jelas-jelas cerita fantasi. Nah, ini anak-anak yang kemarin asal-asalan, jelaskan pengertian dari teks fantasi. Nurul Setiawan lagi, teks fantasi adalah satu genre cerita yang sangat penting. Gak penting, ini penting ya. Lanjut lagi. Ada Slamet Dulianto, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang terbentuk karangan atau tulisan yang menuturkan. Ini saya bingung nih maksudnya bagaimana ini. Bahan tertulis berarti masih jadi bahan yang terbentuk, jadi terbentuk dari karangan, udah bahan terbentuk, kemudian terbentuk menjadi tuturan, menjadi ucapan. Nah, gimana ini Slamet? Baca lagi bukunya. Tegar lagi, jawabannya Z. Ini lagi kebelet, ini tegar ya. Kemudian Dian, jawabannya teks saja. Ada lagi Sartika, jawabannya objek, kemungkinan lagi ngojek, jadi jawabannya objek. Nah, selanjutnya Rahasia, teks yang tidak ada tokohnya. Nah, ini asal banget ini. Teks yang tidak ada tokohnya, kemungkinan kalau dia itu nonton Doraemon, yang ditonton nggak ada Doraemonnya, nggak ada Nobitanya, nggak ada Suneo-nya. Kalau nonton film nggak ada tokoh-tokohnya, ini rahasia. Kemudian Ramadhani Sapitri, Indonesia. Wah, keren banget ini jawabannya, karena lagi peringatan ulang tahun Indonesia, dia jawab saja. Pengertian teks fantasi adalah Indonesia. Dinda Fajar, jawabannya teks fantasi adalah bahan tertulis. Sukma dibedakan menjadi 3 kategori. Kita bahas selanjutnya yang kedua, yaitu sebutkan ciri-ciri cerita fantasi. Setiap teks itu ada ciri-cirinya. Kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri yang pertama cerita fantasi ada keajaiban atau keanehan atau mistis atau misterius yang tidak ditemui di dunia nyata seperti tokoh atau latar tempat. Jadi ini ciri yang pertama, ada keajaiban atau keanehan yang tidak bisa ditemui di dunia nyata. Seperti Doraemon, ada enggak seorang robot yang bisa menggunakan kantong ajaibnya? Naruto yang bisa mengeluarkan Rasengan-nya? Atau
Iron Man yang bisa berubah menjadi robot dan terbang tanpa menggunakan bensin atau bahan bakar. Ciri yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis sehingga tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata, tetapi dapat berupa irisan dunia imajinasi pengarang dari dunia nyata. Idenya cerita terbuka, bebas dari penulis. Penulis mau menggunakan tempat-tempatnya berbeda yang tidak ada di dunia nyata, boleh. Ada pun juga boleh juga menggunakan irisan, ya, seperti Avenger, misalnya Thor itu dari alamnya dewa, dia pergi ke alamnya dewa, kemudian dia bisa masuk lagi ke dunia nyata, itu salah satunya. Kemudian menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang atau lintas waktu. Ntar kita bahas di jenis-jenis cerita fantasi kalau yang ini. Nomor 4, tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan ciri yang unik. Kenapa unik? Karena memiliki kesaktian tokohnya. Contoh, Doraemon kesaktiannya apa? Kantong ajaib. Thor kesaktiannya apa? Palu ajaib. Naruto kesaktiannya apa? Bisa berubah jadi 1000 bayangan, menggunakan Rasengan, banyak sekali. Kemudian bersifat fiksi. Ini ada soalnya. Fiksi artinya tidak nyata atau tidak ditemukan di dunia nyata. Tidak ada sama sekali. Kalau ada Naruto, wah paling suka saya menggunakan jurus 1000 bayangan. Saya mau berburu kepada Naruto kalau ada. Yang keenam adalah menggunakan bahasa yang bervariatif atau ekspresif dan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa resmi, serta menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Maksudnya bagaimana dalam teks ini, dalam bentuk bacaan cerita fantasi biasanya hanya menggunakan dialog, ya, hanya menggunakan dialog atau percakapan tertentu saja, dan bahasanya tidak resmi juga diperbolehkan. Nah, ini jawabannya yang asal-asalan. Ada 6 tadi ya jawabannya. Nurul Setiawan jawabannya menggunakan buku dari siswa. Bacalah cerita fantasi. Ini saya suruh membaca sebuah cerita dikategorikan. Ya, ini Nurul ini tidak mau membaca ini. Fiona, ide cerita terbuka, bahasa fiktif semata. Nah, ini cukup benar tapi kurang lengkap. Dewi Saputri, ruang dimensi alfa, berlian tiga warna, malah contohnya di butek ditulis judulnya. Tegar, Z lagi jawabannya. Kemudian Sartika Adila Astuti, mengidentifikasi unsur. Kemudian jenis, karena fantasi cerita imajinasi penggarapan. Nah, ini lagi Sinta jawabannya karena nyata. Cerita fantasi itu tidak nyata, jawabannya karena nyata. Dinda Wajar 15 Februari 2018, ini tidak nyambung sama sekali. Kita berpikir positif terhadap Dinda ya. Kenapa Dinda itu menulis 15 Februari 2018? Kemungkinan 15 Februari 2018 itu hari jadinya dia. Ya, jadinya Dinda Fajar, dia teringat-ingat oleh hari kejadiannya, tidak teringat-ingat dengan materi bahasa Indonesianya, dia langsung nulis saja secara spontan. Wah iya, hari jadian sama dengan pacar saya itu 15 Februari 2008. Udah ingat-ingat ya, hari jadinya Dinda ini. Kemudian kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu kenapa cerita fantasi masuk dalam cerita fiksi. Tadi sudah saya jelaskan di ciri-cirinya bahwa fiksi artinya tidak nyata. Jadi tidak ada di dunia nyata. Boleh ada di dunia nyata tapi hanya tempatnya atau nama tempatnya saja yang boleh. Nah, ini jawaban yang salah-salah. Fiona, karena cerita fantasi berjenis imajinasi. Benar, imajinasi. Imajinasinya bagaimana? Kemudian jenis-jenis cerita fantasi. Nah, ini tadi ya, jenis-jenis cerita fantasi ada 2. Kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan.
Maksudnya di sini apa? Cerita fantasi total adalah kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Maksudnya bagaimana? Cerita fantasi total adalah cerita yang hampir semua ceritanya tidak ada di dunia nyata. Contohnya bagaimana? Film Doraemon. Ketika Doraemon masuk ke planet burung, ada nggak di dunia nyata planet burung itu? Tidak ada kan? Berarti si penulis Doraemon itu menggunakan cerita fantasi total tekniknya. Kemudian cerita fantasi irisan, maksudnya bagaimana? Kategori ini berisi cerita fantasi yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Itu termasuk fantasi irisan. Jadi ada dunia nyatanya dan ada yang tidak ada dunia nyatanya. Contoh Avenger masih menggunakan London, masih menggunakan Amerika, masih menggunakan Inggris, tetapi kekuatan-kekuatan monster-monsternya atau lawan-lawannya itu berjenis fantasi, tidak ada di dunia nyata. Iron Man bisa berubah jadi robot, Thor dengan palunya menggelegar, ada nggak di dunia nyata? Tidak ada kan? Kemudian ciri yang kedua itu dari jenis ceritanya. Yang kedua adalah dari segi latarnya. Ada latar fantasi di zaman dan latar fantasi lintas waktu. Boleh tidak ini kedua-duanya disatukan? Boleh saja, bebas. Tapi kalau kalian mau ringan nulisnya, boleh menggunakan salah satu. Yuk kita bahas dulu latar fantasi sezaman. Maksudnya bagaimana? Latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Nah, latar fantasi sezaman, cerita latarnya itu hanya bercerita tentang satu latar, satu tempat. Kalau masa kini ya sudah ceritanya masa kini saja. Masa lampau ya sudah masa lampau saja, tidak ada membayangkan, ceritanya terus maju ke depan. Kalau latar fantasi lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misal masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, ini Doraemon. Masa sekarang Doraemon menggunakan alat transportasi lintas waktunya pergi ke masa prasejarah atau masa depan. Tuh, lintas waktu contohnya adalah Doraemon. Kemudian ada soal yang sering kalian temukan seperti tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Itu termasuk dalam unsur-unsur intrinsik, unsur dari dalam. Masih banyak anak-anak yang asal-asalan jawabnya, padahal ini di SD sudah pernah dibahas dan di SMP dibahas kembali. Saya ingatkan untuk kalian pahami benar unsur-unsur intrinsik ini, karena kalian dari SD, SMP sampai SMA pun ini tetap keluar. Kita bahas yang pertama unsur-unsur intrinsiknya ya. Bagian yang pertama dari unsur-unsur intrinsik adalah tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama. Tema itu adalah ruh dari cerita. Ketika kamu membuat cerita, yang pertama kamu buat adalah temanya dulu. Temanya apa? Mau persahabatan, percintaan, atau budaya, atau tarian, atau sejarah, itu adalah tema. Yang dimaksud tema itu adalah ide pokok, jangan asal-asalan lagi ya. Kemudian adalah alur atau plot. Alur itu boleh disebut plot, plot itu boleh disebut alur. Alur adalah secara singkatnya adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa hingga membentuk rangkaian cerita. Oke, saya kasih contoh kenapa ada alur. Alur itu jalan cerita. Bagian awalnya bagaimana? Konfliknya bagaimana? Kemudian bagian akhirnya bagaimana? Itu alur. Alur ada tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah ceritanya berjalan maju, mulai dari masa kini ke masa yang akan datang.
Alur mundur kebalikannya dari alur maju, dari ceritanya masa kini ke masa lampau. Kalau campuran itu sama dengan tadi latar lintas waktu, boleh bercampur masa kini dengan masa lalu, juga dengan masa depan. Disebut juga alur campuran itu alur bolak-balik. Kita lanjut tokoh. Tokoh itu adalah pelaku. Atau di sini adalah tokoh cerita merupakan individu yang memainkan peran atau terlibat dalam cerita atau konflik itu tokoh. Tokoh itu pelaku. Kemudian ada tokoh antagonis, tokoh jahat, protagonis, tokoh baik, tritagonis itu tokoh pembantu. Ini salah tulis saya ya. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan itu watak atau sifat tokoh. Seperti Naruto wataknya apa? Baik. Sasuke wataknya apa? Baik, ya jahat. Orochimaru jahat. Obito jahat. Kemudian latar. Latar itu sering disebut juga dengan setting, merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Latar dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau tempat boleh tempatnya di kelas, terus di gunung, di halaman, itu latar. Waktu masa kini, masa sekarang, masa yang akan datang. Kemudian latar suasana senang, sedih, gembira, itu suasana. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Jadi penulis menggunakan sudut pandang apa sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengarnya. Jika kalian bingung dengan sudut pandang, silakan buka Google, kalian tulis saja sudut pandang, kan lebih bagus lagi. Ada sudut pandang orang ketiga, serba tahu, orang kedua, dan sebagainya. Setelah sudut pandang yaitu gaya bahasa atau majas. Kalian sudah tahu gaya bahasa atau majas di teks deskripsi kemarin sudah saya bahas. Gaya bahasa adalah ungkapan atau penyampaian pesan dengan menggunakan kiasan. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Pesan. Jadi setiap cerita itu pasti ada pesannya, ada amanatnya, moralnya apa. Oke. Sampai di sini, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Kalau dikasih soal, jangan mengerjakan asal-asalan. Usaha ada internet dan ada buku teks, kalian pelajari dengan serius. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jangan lupa soalnya ada di bawah ini di deskripsi. Kalian klik tanda segitiga kecilnya, kemudian kalian klik deskripsinya, kalian kerjakan soalnya dari Bapak. Selamat belajar, jangan kerjakan asal-asalan lagi. Ntar saya tayangkan yang asal-asalan dijawabnya. Tapi terima kasih yang sudah mengerjakan tugas online dari Bapak. Dadah.